Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Akhirnya Jessica Wongso telah resmi mengajukan PK ke pengadilan. Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu publik, terlaksana juga. Jessica, dan kuasa hukumnya Otto Hasibuan, telah resmi mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta. Kita barusan sudah selesai mengajukan pendaftaran PK kita. Sudah diproses, tinggal kita ambil aktanya. Tapi semua persyaratan sudah kita penuhi. Untuk diketahui bersama, syarat utama pengajuan PK adalah memiliki alat bukti baru, atau di dalam hukum namanya novum. Inilah beberapa poin yang disampaikan Jessica dan Otto dalam jumpa pers dengan media. Jessica trauma melihat pengadilan. Hal ini dijelaskan Otto kepada awak media, bahwasannya Jessica trauma melihat pengadilan, tempat ia bersidang pada tahun 2016. Namun Otto menenangkan Jessica dengan mengatakan, kalau dulu Jessica kesini karena ditahan, sedangkan sekarang dalam posisi sudah bebas. Peristiwa terjadi pada tahun 2016, itu 8 tahun yang lalu, di pengadilan negeri ini. Itu mungkin Jessica sedikit agak tegang, karena dia dulu datang sini selalu dengan baju putih ya, Jess ya. Dengan baju putih, dia bilang tadi saya waktu di mobil, dia bilang, waduh om, gimana, ini 8 tahun yang lalu saya agak sedikit trauma juga lihat pengadilan, katanya. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi ditahan, hari ini dalam posisi sudah bebas. Jessica ingin membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang telah memenjarakan dia. Jessica, tampaknya ingin namanya bersih dari kejahatan. Dijelaskan Otto bahwa, Jessica ngotot kalau masih ada jalur hukum, maka akan ia gunakan untuk membuktikan bahwa ia tidak membunuh Mirna. Faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu, dia bilang. Kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Otto membeberkan beberapa alasan mengajukan PK. Pertama, ada novum atau barang bukti baru. Novum Jessica adalah berupa satu buah flash disk yang berisi video kematian Mirna di Olivier. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Olivier. Pada kesempatan itu, Otto juga menjelaskan terkait CCTV yang prosedur hukum tidak jelas. Menurut Otto, CCTV pada waktu itu muncul begitu saja di pengadilan, tidak diambil oleh penyidik ataupun polisi. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan dulu pun, kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar, dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Otto juga menyinggung Edi Darmawan Salihin, yang mana dalam wawancara dengan Karni Ilyas, menunjukkan CCTV yang tidak pernah ditunjukkan di pengadilan. Ternyata pas suatu peristiwa, ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama Darmawan Salihin. Darmawan Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One, ketika wawancara dengan Karni Ilyas, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Olivier dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Otto juga menjelaskan soal dugaan rekayasa CCTV di pengadilan yang dilakukan oleh ahli dari JPO, Christopher Dano. Kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu Rizwan Syarifar. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syarifar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus membuktikan itu. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi adalah begini.
bahwa ada dulu di sana itu ada 2 ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi M. Nuh. Kedua, kehilafan hakim. Kedua ada kehilafan hakim. Kehilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Otto menerangkan bahwa mereka akhirnya menyelidiki lagi. Ternyata dugaan rekayasa CCTV kemudian menuntun hakim untuk mengambil putusan Jessica bersalah. Apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi. Sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Rismond Sianipar mengatakan itu rekayasa. Lain kata kami mengatakan itu dugaan rekayasa, tapi Rismond mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di dalam berita acara. Otto juga menjelaskan terkait Jessica, yang dihukum hanya dengan menggunakan petunjuk CCTV, yang mana CCTV-nya diduga hasil rekayasa. Orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh. Menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah hasil rekayasa. Kita bilang dugaan rekayasa, tapi menurut Rismond itu ada rekayasa. Otto juga menjelaskan terkait kekeliruan hakim, yang tidak mampu menuntut penyidik dan JPU, untuk melakukan otopsi pada mayat Mirna. Otto membandingkannya dengan kasus kematian Brigadir Joshua yang ditembak Sambo, juga kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016. Di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Pada kesempatan itu, Otto juga menjelaskan, otopsi pada mayat yang mati tidak wajar mutlak dilakukan. Otopsi mutlak dilakukan, karena otopsi sebagai alat pembuktian pada waktu persidangan. Seseorang yang mati di luar sakit, tapi mati tiba-tiba, apalagi dengan racun, apakah diperlu otopsi? Saya selalu katakan, mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi, tidak ada case. No case, ya, without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat untuk pembuktian di pengadilan. Terkait sianida yang terdapat pada lambung Mirna, Otto menerangkan bahwa terjadi keanehan ketika penyidik menyatakan ada sianida di dalam lambung Mirna. Hal ini aneh, karena setelah kematian Mirna pihak rumah sakit mengatakan tidak ada sianida di lambungnya, tapi setelah 3 hari Mirna mati, barulah ditemukan sianida pada lambungnya. Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya kan, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Tapi coba bayangkan, berarti kan negatif sianidanya. 3 hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Hakim yang mengabaikan keterangan ahli pihak Jessica. Otto menjelaskan, semua keterangan dari ahli diajukannya, tidak diterima oleh hakim dalam putusannya. Semua pendapat ahli pihak Jessica diabaikan oleh majelis hakim. Menurut Otto, putusan hakim seperti ini sangatlah keliru. Semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan. Nggak pernah dipertimbangkan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan, dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini katanya. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan dari jaksa. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, apa gunanya kami ajukan ahli-ahli itu? Seharusnya kalau Pak Hakim tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi jangan diabaikan begitu saja, gitu.